Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan proses bisnis dan BPMN pada PDAM. Next. Next. Nah, ini anggota kelompok kami. Yang pertama ada Fabian Alvin Ramadhani dengan NIM terakhir 008. Yang kedua ada Eka Putra Rahmadani ada dengan NIM terakhir 009. Selanjutnya ada Irfan Fauzi Pratama dengan NIM terakhir 010. Selanjutnya ada Nabila Andriani dengan NIM terakhir 011. Selanjutnya ada Sela Amelia dengan NIM terakhir 012. Selanjutnya ada Nahda Alifah Fitriani dengan NIM terakhir 013. Dan yang terakhir ada saya sendiri yaitu JD Seansyah dengan NIM terakhir 014. Baik, selanjutnya ada diagram BPMN dari bisnis PDAM sendiri. Untuk penjelasannya akan dijelaskan di slide selanjutnya. Baik, berikut penjelasan mengenai BPMN. Pada proses seperti yang digambarkan pada diagram BPMN pada gambar, yaitu memberikan identitas diri, menerima pendaftaran, memasukkan identitas pelanggan, menentukan panjang pipa, membayar di loket pembayaran, mencetak BPB SPK, mengirim BPB dan SPK, menerima BPB SPK, BPS letter, menerima BPB SPK, mengirim verifikasi, melakukan order pengawasan, mencetak SPK untuk pengawasan, lalu melakukan verifikasi alat terpasang, melakukan update peta pemasangan pipa, mengeluarkan material barang, melaksanakan proses pemasangan pipa, menghitung RAB ulang, membuat BPS atau BPB retter, kemudian menerima order yang telah diverifikasi, kemudian mengirim ke petugas proses rekening. Lalu, proses dimulai dari pelanggan datang ke PDAM dan memberikan identitas diri. Kemudian, bagian hublang admin PDAM menerima pendaftaran pelanggan dan kemudian memasukkan identitas pelanggan di dalam sistem. Setelah itu, hublang admin akan menentukan panjang pipa dan biaya yang otomatis dilakukan oleh sistem. Setelah itu, pelanggan akan melakukan pembayaran di loket pembayaran. Kemudian akan kembali pada hublang admin untuk mencetak BPB SPK. Baik, selanjutnya akan ada proses yang berjalan secara bersamaan. Hublang akan mengirimkan BPB dan SPK pada divisi Satkerja dan di divisi pelanggan, di mana pada divisi Satker akan menerima BPB SPK dan pada divisi pelaksanaan akan menerima BPB BPS retur. Kemudian divisi pelaksana akan mengirimkan verifikasi pada gudang. Kemudian setelah divisi gudang menerima verifikasi tersebut, maka bagian gudang akan mengeluarkan material barang yang dimana akan digunakan untuk pemasangan pipa pada pelanggan baru. Kemudian divisi pelaksana akan melaksanakan proses pemasangan dan apabila panjang pipa yang dikeluarkan oleh divisi gudang tersebut kurang, maka akan kembali ke hublang admin untuk menghitung rap ulang, dan jika tidak dan divisi pelaksana tidak melakukan tambah alat sehingga langsung dilakukan pemasangan pipa. Pelanggan baru tersebut kemudian di dalam divisi Satker akan melakukan verifikasi bahwa pipa tersebut telah terpasang. Namun ketika divisi pelaksana melakukan pengerjaan dan ketika kondisi di lapangan untuk pipa yang dibutuhkan panjangnya melebihi 10 meter, maka divisi pelaksana akan menghubungi divisi Satker dan divisi Satker akan membuat BPS atau BPB retur dan akan mengirim pada divisi pelaksana hingga proses seperti awal. Begitu pula dengan apabila pelanggan tidak jadi melakukan pemasangan,
maka Satker akan melakukan hal yang sama dengan membuat BPS atau BP Writer untuk divisi pelaksana. Namun, jika tidak terjadi kendala dan masalah pada Satker, Satker akan melakukan update peta pemasangan pipa yang ada pada sistem di PDAM sehingga lokasi dari pemasangan pipa tersebut dapat dilihat pada sistem. Setelah divisi Satker melakukan update peta dan verifikasi alat terpasang, divisi Hublang admin akan menerima order yang telah diverifikasi tersebut dan mengirimkan ke petugas proses rekening. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.